di sebuah gang kecil di Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, berdiri sebuah warung sate yang terkenal hingga ke wilayah sekitar. Pemiliknya adalah Bu Sari, seorang perempuan berusia lebih dari 50 tahun, asal Solo, yang telah merantau ke Jakarta lebih dari 20 tahun lalu. Warungnya tidak besar, hanya cukup menampung sekitar 10 set meja kursi plastik berwarna hijau dan merah. Namun setiap hari selalu dipenuhi pelanggan. Warga sekitar biasa menyebutnya warung sate Bu Sari. Setiap orang yang melintas pasti akan mencium aroma daging yang dibakar di atas arang. Harum menusuk hidung bercampur dengan bau asap yang tajam. Pelanggannya beragam, mulai dari pegawai kantor, mahasiswa, tukang ojek, hingga tukang bangunan. Bahkan, ada juga yang datang jauh-jauh dari Depok dan Bekasi hanya untuk mencicipinya. Harganya terjangkau, porsinya melimpah, dan daging bakarnya selalu empuk serta beraroma khas, berbeda dengan sate di tempat lain. Orang-orang sering bergurau, makan sate di mana saja bisa. Tapi kalau di warung Bu Sari, pasti ketagihan. Setiap pagi, orang-orang melihat Bu Sari bersama anak lelakinya yang berumur sekitar 25 tahun, Andi, sibuk menyiapkan arang dan menyalakan bara sejak subuh. Daging yang mereka lumuri bumbu tampak mengilap berwarna kecoklatan dan mengeluarkan aroma yang menggoda. Banyak pelanggan penasaran menanyakan resep rahasianya. Tapi Bu Sari hanya tertawa kecil sambil berkata, "Resep turun-temurun dari keluarga saya." Nak, ia menambahkan dengan bangga, "Keluarga saya sejak dulu memang berdagang daging. Jadi sudah terbiasa." Orang-orang mengira ia hanya berbasa-basi. Pedagang mana yang tidak punya rahasia dagangan sendiri? Mereka semakin mengaguminya bukan hanya karena satenya enak, tapi juga karena Bu Sari selalu ramah dan ceria. Ia hafal wajah pelanggan tetapnya. Bahkan tahu siapa yang suka banyak lalapan atau yang lebih senang sambal kacang encer. Kehidupan di gang kecil itu berjalan damai. Dan warung sate Bu Sari sudah menjadi bagian dari rutinitas warga. Setiap pagi, para lelaki berangkat kerja, para ibu ke pasar, anak-anak ke sekolah, semuanya sering mampir untuk menikmati seporsi sate ayam panas dengan nasi hangat dan segelas es teh manis sebelum melanjutkan kegiatan. Kadangkala, di akhir pekan, keluarga-keluarga juga berkumpul di sana. Meski harga daging ayam di pasar sedang naik tajam, warung Bu Sari tetap mempertahankan harga lamanya. Banyak yang memuji, mengatakan Bu Sari berdagang dengan hati dan tidak serakah. Seorang tetangga berbisik, "Bu Sari hebat. Dagingnya enak tapi harganya tetap murah. Saya beli di pasar pun tak dapat daging selembut itu." Semua orang kagum, namun tak seorang pun mencurigai sesuatu. Namun saat warung sate Bu Sari semakin ramai, gang kecil itu mulai diliputi oleh serangkaian peristiwa aneh. Pertama, hilangnya Rizal, seorang tukang ojek yang biasa mangkal di ujung gang. Suatu hari, ia tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Orang hanya menemukan motor tuanya terparkir di dekat jembatan kecil. Sementara dirinya menghilang tanpa kabar. Keluarganya melapor ke Polsek Tebet, namun tidak ada hasil. Banyak warga menduga Rizal pergi karena terlilit utang. Belum genap sebulan kemudian, Siti, pedagang sayur di pasar, kaget, juga menghilang. Malam sebelumnya masih terlihat ia membereskan dagangan. Tapi esok paginya tak ada seorang pun melihatnya lagi. Pasar menjadi heboh, namun seperti biasa, waktu meredam segalanya, orang-orang hanya berasumsi bahwa Siti mungkin kabur karena masalah pribadi. Tak ada yang mengaitkan dua kejadian itu dengan warung sate Bu Sari yang setiap hari tetap ramai. Asap arang mengepul dan tawa pelanggan memenuhi udara. Di antara warga, hanya Pak Bima, seorang pensiunan tukang bangunan yang tampak gelisah. Ia dikenal pendiam tapi jeli mengamati sekitar. Setiap kali makan di warung itu,
Ia makan perlahan. Matanya menatap lama pada potongan daging di piring. Suatu ketika, ia berkata pelan kepada istrinya, "Bu, daging di sini aneh rasanya, bukan seperti daging ayam biasa. Terlalu lembut dan manis entah kenapa." Istrinya tertawa, "Ah, kamu terlalu curiga. Mungkin karena bumbu rahasianya." Tapi dalam hati, Pak Bima tidak tenang. Ia mulai memperhatikan setiap kali ada orang yang hilang di kampung. Beberapa hari kemudian warung Bu Sari selalu ramai luar biasa, dan stok dagingnya meningkat. Suatu siang yang terik, pelanggan memenuhi meja-meja. Bu Sari lincah membakar sate. Keringat mengalir deras di wajahnya, tapi bibirnya tetap tersenyum. "Silakan makan, Bapak. Nanti pasti pengen lagi." Suara tawa dan pujian mengisi warung. Piring sate disajikan bersama sambal kacang kental, akar timun dan wortel, serta lalapan segar. Azab mengepul, aroma sedap menggoda. Dari sudut ruangan, Pak Bima menatap potongan daging di piringnya, lalu melirik ke arah Bu Sari yang sedang memanggang. Sebuah rasa curiga mulai tumbuh. Ia teringat malam sebelumnya. Saat ia berjalan melewati warung itu, ia sempat melihat Bu Sari dan Andi menarik karung besar dari atas gerobak besi ke dalam dapur. Gerak-gerik mereka terburu-buru. Wajah tegang, berbeda jauh dari senyum ramah siang hari. Dari kejauhan, Pak Bima melihat karung itu bergerak aneh, seperti berisi sesuatu yang menyerupai tubuh manusia. Sejak malam itu, pikirannya tak tenang. Ia tidak bisa tidur. Terus memikirkan karung misterius tersebut. Ia adalah orang berhati-hati, terbiasa memperhatikan detail. Mungkinkah aku terlalu berprasangka, pikirnya. Tapi aroma aneh yang tercium malam itu, bau amis manis bercampur asap, terus menghantui pikirannya. Beberapa malam kemudian, ia berpura-pura keluar membeli rokok. Padahal tujuannya untuk mengintip ke arah warung yang sudah tutup. Dari celah pintu dapur, ia melihat Bu Sari membungkuk di depan bara arang. Sementara Andi sedang menebas sesuatu di atas meja kayu besar. Suara ketukan keras terdengar berulang kali. Menjema di malam sepi. Pak Bima menahan napas. Sesekali, Andi mengelap keringat dan bergumam pelan. "Bu, motong tulang kayak gini capek banget. Lain kali kita harus cepat biar gak dicurigai orang." Mendengar kata tulang, jantung Pak Bima berdegup kencang. Bu Sari menyawab lirih, "Bertahanlah, nak. Besok pasti ramai. Daging ini enak sekali. Pasti habis terjual." Tubuh Pak Bima merinding. Ia segera mundur pelan dan berlari pulang, menutup pintu rapat-rapat seolah dirinya yang baru saja melakukan kesalahan besar. Malam itu ia menceritakan semuanya kepada istrinya. Namun sang istri hanya menggeleng. "Ah, kamu terlalu tua dan terlalu curiga. Mereka mungkin sedang motong tulang ayam." Tapi Pak Bima bersikeras, "Aku tahu bedanya bau tulang ayam dan yang lain. Ini tidak wajar." Beberapa hari kemudian, seorang perempuan asing datang ke gang itu. Ia berusia sekitar 40 tahun, berpakaian sederhana, wajah letih. Ia memperkenalkan diri sebagai Ibu Lani, sedang mencari adiknya yang hilang, Rizal. Si tukang ojek, ia mengetuk pintu dari rumah ke rumah, menanyakan kabar. Saat mendengar cerita itu, Pak Bima merasa bulu kuduknya berdiri. Ia teringat karung yang dibawa Bu Sari malam itu. Apakah mungkin Rizal ada di dalam karung itu? Ia tak berani bicara tanpa bukti. Sejak hari itu, ia mulai diam-diam mengamati warung Bu Sari. Suatu malam hujan gerimis, ia duduk di teras rumahnya, mengenakan jas hujan tua, mengintip ke arah warung dari kejauhan. Sekitar pukul 10 malam, lampu dapur warung menyala. Sebuah gerobak besi muncul dari gang, berhenti di depan warung. Andi keluar membuka pintu, membantu ibunya menurunkan karung besar basah. Air menetes dari ujung karung, meninggalkan jejak merah gelap di tanah.
Pak Bima terpaku. Napasnya tercekat. Suara benturan berat terdengar dari dalam karung. Seolah bukan berisi daging ayam biasa. Keesokan paginya, Pak Bima berpura-pura berolahraga melewati warung. Di tempat karung itu diletakkan malam sebelumnya, masih terlihat bekas noda merah kecoklatan di lantai semen. Ia jongkok, menyentuhnya perlahan lengket dan berbau amis menusuk. Hatinya berdesir hebat. Ia yakin itu darah manusia. Tapi apa yang bisa dilakukan seorang pensiunan sepertinya tanpa bukti kuat? Sementara itu, reputasi Busari begitu baik di mata warga, siapa yang akan percaya? Keraguan itu belum reda. Tiba-tiba seorang anak kecil di sekitar rumahnya berlari menghampiri. Babizik takut-takut. Pak Bima, tadi malam saya lihat di belakang warung Busari, kayak ada tangan manusia. Pak, tapi saya lari karena takut. Mendengarnya, darah Pak Bima serasa berhenti mengalir. Ia tahu, sudah saatnya bertindak. Ia lalu menemui Ibu Lani diam-diam di ujung gang. Saya rasa hilangnya adik ibu ada hubungannya dengan warung sate itu, katanya pelan. Wajah Ibu Lani memucat, tubuhnya gemetar. Tapi akhirnya ia mengangguk. Malam itu, sekitar pukul 1 dini hari, keduanya menyelinap menuju warung. Pintu kayu tidak terkunci rapat. Pak Bima mendorongnya perlahan. Dapur masih menyisakan bau arang dan daging terbakar. Di sudut belakang, ada sebuah pintu kecil menuju ruang bawah tanah. Dari sana, tercium bau busuk menyengat. Mereka menuruni tangga dengan senter kecil. Dalam cahaya remang, terlihat pemandangan yang membuat keduanya nyaris. Pingsan potongan-potongan daging merah, bercampur tulang putih berserakan di dalam ember plastik besar. Beberapa di antaranya jelas menyerupai bentuk tangan dan kaki manusia. Ibu Lani menutup mulutnya. Menahan teriakan. Pak Bima gemetar hebat. Keringat dingin membasahi punggungnya. Saat itulah terdengar langkah kaki dari atas. Seseorang sedang turun. Mereka buru-buru mematikan senter. Menahan napas di sudut ruangan gelap. Suara engsel berderit pelan. Lalu terdengar suara Busari berkata kepada anaknya, Andi, simpan daging kemarin di kulkas ya. Besok pagi harus dibakar. Keduanya menatap satu sama lain. Wajah pucat pasi. Setelah yakin Busari dan Andi naik kembali ke atas, mereka segera berlari keluar lewat pintu belakang. Tubuh gemetar ketakutan, seolah baru saja lolos dari kematian. Berhayon kirimis. Kang itu gelap gulita, dan keduanya menggigil seakan baru lolos dari maut. Begitu tiba di rumah, Pak Bima terengah-engah sambil memegangi dada. Ibu Lani ambruk di kursi. Air matanya deras mengalir. Ya Tuhan, pasti di sana ada adik saya. Pak Bima gemetar, menjawab, aku juga menduga begitu. Tapi sekarang kita harus bagaimana? Keduanya terdiam. Sementara di benak Pak Bima berputar 1000 pertanyaan. Apakah polisi akan percaya? Dan jika Busari tahu bahwa mereka telah melihat semuanya, apakah mereka masih selamat? Perang batin pun mengemuka. Pak Bima pada dasarnya lurus dan seumur hidup menghindari keributan. Inilah kali pertama ia berhadapan dengan sesuatu yang sedahsyat ini. Ibu Lani berbeda, kehilangan adik membuat semangatnya menyala. Mereka tidak boleh dibiarkan terus membunuh. Berapa banyak orang di kampung ini yang sudah salah makan daging itu, termasuk saya. Termasuk bapak, bahkan anak-anak. Katanya terbata-bata. Pak Bima mengangguk. Namun sorot matanya penuh cemas. Kita harus hati-hati. Kalau mereka berani berbuat sekejam itu, mereka pun bisa saja melenyapkan siapapun yang mengetahui. Akhirnya, mereka sepakat esok pagi akan pergi ke Polsek Tebet untuk membuat laporan, sambil menyiapkan diri jika nanti diragukan atau bahkan dibalas. Keesokan paginya,
Warung sate Bu Sari tetap sesak seolah tak pernah terjadi apa-apa. Orang-orang bercanda, memuji aroma daging bakar yang menggoda, seorang buruh pabrik sampai bergurau. Tangan Bu Sari memang sakti. Sate di sini bikin nagih pasti ada rahasianya. Dari sudut ruangan, Pak Bima memperhatikan Bu Sari tetap ramah. Senyumnya lebar. Tangannya gesit membalik sate. Andi memakai celemek, mondar-mandir mengantar pesanan. Sulit dipercaya bahwa semalam mereka menggotong potongan tubuh manusia ke ruang bawah tanah. Pak Bima bergidik, tekadnya justru kian bulat. Sore harinya, Pak Bima dan Ibu Lani mendatangi Polsek Tebet. Petugas jaga yang mendengar penuturan mereka mula-mula tampak terkejut. Lalu berubah ragu. Pak Bima yakin ini perkara sangat serius. Menuduh tanpa bukti bisa berbahaya. Pak Bima menegaskan, saya melihat sendiri di ruang bawah tanah ada potongan yang menyerupai tubuh manusia. Kalau Bapak tidak percaya, mohon periksa sekarang juga. Ibu Lani, sambil menangis, menceritakan hilangnya adik bernama Rizal. Ketulusan kata-kata dan tatapan penuduka membuat pihak kepolisian tak bisa mengabaikan. Mereka memutuskan membentuk tim pemeriksaan mendadak dengan syarat informasi harus dijaga rapat agar tidak menimbulkan kepanikan. Malam itu juga, ketika warung baru saja tutup, polisi menggerebek secara diam-diam. Pak Bima dan Ibu Lani diminta ikut sebagai saksi. Bu Sari sedang mencuci alat, kaget melihat polisi. Tetapi berusaha tenang. Bapak sedang mencari apa? Warung saya usaha yang wajar. Petugas berkata tegas. Kami menerima laporan bahwa ibu memakai bahan baku tak jelas asal-usul. Kami akan memeriksa seluruh area. Wajah Andi mendadak pucat. Bu Sari memaksa tersenyum. Silakan periksa. Warung saya bersih. Begitu pintu ruang bawah tanah dibuka, bau anyir langsung menyambar. Senter polisi menyapu ke bawah. Semua tertegun di dalam beberapa tong plastik masih penuh daging dan tulang manusia. Belum sempat disingkirkan, seorang polisi muda refleks berucap, "Astaga, ini benar-benar tulang manusia." Wajah Bu Sari dan Andi seketika pucat pasi. Di tempat itu juga, berita acara dibuat dan barang bukti disegel. Tangan Bu Sari diborgol. Ia tetap membantah, "Bapak salah, itu daging ayam, bukan manusia." Namun matanya panik, suaranya bergetar. Andi menunduk. Lalu keluh, "Bu, aku tidak sanggup lagi. Kita memang sudah membunuh mereka." Ucapan itu seperti halilintar di ruang sempit. Ibu Lani menjerit. "Kembalikan adik saya kejam sekali." Polisi segera menggiring keduanya ke kantor. Kabar pun menyebar secepat angin di kampung. Warga tercengang. Sulit mempercayai telinga sendiri. Keesokan harinya, seluruh gang riuh, ada yang menangis, ada yang mual membayangkan piring sate yang pernah mereka santap. Seorang nenek gemetar berkata, "Saya makan di sana bertahun-tahun. Tak menyangka seorang buruh marah, bagaimana bisa sekejam itu daging manusia dibakar dan dijual ke warga. Anak-anak ketakutan, enggan lewat di depan warung." Satu kawasan larut dalam trauma. Di kantor polisi, setelah berjam-jam interogasi, Andi mulai buka suara. Awalnya tidak sengaja. Katanya, malam itu ada pencuri menyusup. Ibu melawan. Orang itu tewas. Kami bingung harus bagaimana. Lalu ibu terpikir membakar dagingnya. Orang-orang makan tanpa tahu. Mereka bilang enak. Warung jadi ramai. Ibu bilang lanjutkan saja. Seha gitu. Siapapun yang tersesat atau curiga. Kalimatnya putus. Ia menangis. Penyidik bertanya dingin. Total berapa korban? Andi terdiam. Lalu berbisik. Sedikitnya 6 orang. Mendengar angka itu, Ibu Lani menjerit dan nyaris pingsan. Kejahatan pun tersingkap. Berita cepat menyebar di media. Warung sate di Jakarta menjual daging manusia. Kota geger.
Orang-orang berdatangan menyaksikan, membicarakan, amarah dan jijik bercampur. Pak Bima, meski berperan membongkar, tetap dibebani rasa berat. Bagaimana mungkin sosok yang siang hari tampak ramah seperti Bu Sari menyembunyikan kebengisan demikian? Di ruang interogasi yang terang benderang, Bu Sari dengan tangan terborgol duduk kusut, rambut akak-akakan, wajah cekung. Di hadapannya, seorang penyidik muda bersuara tenang namun tegas, "Bu Sari, bukti di ruang bawah tanah sangat jelas. Ibu tidak bisa mengelak. Katakan semua yang sebenarnya." Bu Sari gemetar. Tatapannya kosong. Saya tidak berniat dari awal. Itu terjadi di luar kehendak. Lalu saya tak punya jalan kembali. Jelaskan di luar kehendak itu, desak penyidik. Bu Sari menelan ludah. Sekitar 2 tahun lalu, seorang pencuri masuk membawa pisau. Saya dan anak saya bergumul. Ia mati. Saya takut di penjara. Lalu mencari cara menyingkirkan jasad, tiba-tiba terpikir untuk membakarnya. Orang-orang makan tanpa tahu. Mereka memuji. Sejak itu saya terperosok. Air matanya jatuh satu-satu. Apakah ibu sadar ini? Kejahatan yang tak termaafkan. Penyidik mengetuk meja, membunuh, memotong, dan menjualnya ke warga. Bu Sari menyerit, "Saya tidak ingin membunuh siapapun, tapi saat ada yang curiga atau nyasar masuk, saya takut rahasia terbongkar. Yang saya pikirkan hanya warung ini, nama baik saya." Di ruang lain, Andi memberikan keterangan serupa. Ia menangis. "Saya salah. Saya menuruti ibu. Tetapi batin saya hancur. Setiap malam saya bermimpi didatangi mayat." Penyidik kemudian melakukan identifikasi terhadap daging dan tulang yang disita. Hasil uji DNA mengguncang semua pihak, di antaranya terdapat jasad Rizal si tukang ojek, juga Sitisi, penjual sayur mereka, yang belakangan dilaporkan hilang. Selain itu, beberapa korban lain teridentifikasi berasal dari kecamatan sekitar. Saat hasil itu diumumkan, penyidik menatap Ibu Lani. "Mohon ibu menyiapkan hati." Barang bukti memuat kecocokan DNA dengan adik ibu. Ibu Lani rubuh, meratap pedih. Para saksi yang hadir tak kuasa menahan air mata. Tak lama, media mengerubungi judul sensasional bertebaran warung sate ternama menjual daging manusia. Puluhan warga tanpa sadar menyantapnya selama berbulan-bulan. Stasiun televisi dan lini masa media sosial dipenuhi perbincangan. Warga di berbagai tempat marah sekaligus ngeri. Banyak yang pernah singgah di warung Bu Sari kini merasa malu. Bahkan trauma hingga enggan makan sate lagi. Di kampung kecil itu, suasana muram menyelimuti. Selain jijik, orang-orang juga menyalahkan diri. Seorang nenek terseduh. "Bertahun-tahun saya makan di sana. Ternyata daging manusia. Ya Allah, bagaimana saya bisa hidup dengan dosa ini?" Anak-anak ketakutan. Beberapa tak mau makan, hanya menangis. Sejumlah keluarga sampai mendatangkan psikolog untuk menenangkan. Sementara itu, Pak Bima meskipun telah berbuat benar tetap didera rasa bersalah. Warga menghormatinya, menyebutnya pahlawan, tetapi ia hanya menghela napas. "Saya hanya melakukan yang perlu. Kalau saya terlambat sedikit saja, mungkin sudah lebih banyak korban." Malam-malamnya tetap sulit tidur. Bayangan sepotong lengan manusia di tangan Andi terus menghantui. Namun ia meneguhkan hati kebenaran sudah terungkap. Di kantor kelurahan, sebuah rapat warga luar biasa digelar. Lurah Arif menegaskan, "Ini peristiwa sangat serius dan melukai batin warga. Kami akan bekerja sama dengan kepolisian untuk dukungan psikologis serta memastikan keamanan pangan di wilayah ini. Orang-orang bereaksi keras harus dihukum seberat-beratnya. Kejahatan seperti ini tak bisa ditoleransi. Seumur hidup kami akan trauma siapa yang mengganti suasana tegang dan murka memenuhi ruang rapat." Para petugas yang memeriksa lokasi pun mengalami guncangan jiwa. Seorang polisi muda berujar,
Saya pernah menangani banyak kasus, tapi belum pernah melihat yang seganas ini daging manusia bercampur bumbu. Lalapan di sampingnya, seakan manusia hanyalah bahan dagangan. Para penyidik bergantian turun ke ruang bawah tanah, sebab tak kuat menahan bau anyir di tahanan. Busari tidak lagi tampak gesit dan ramah. Ia meringkuk. Tatapannya kosong, kadang ia bergumam. Saya hanya ingin menghidupi anak, menjaga warung. Mengapa jadi begini di waktu lain? Ia menyerit, menyalahkan semua orang mereka yang memojokkan saya. Para sipir menggeleng. Siapa sangka perempuan yang terlihat biasa menyimpan hati sedemikian kejam. Duka para keluarga korban berlanjut panjang. Mereka datang untuk mengenali barang-barang milik orang terkasih. Jerit tangis memecah lorong-lorong kantor penyidik. Seorang ibu tua meratap, "Anakku, mengapa nasibmu begini hidup baik-baik? Kenapa mati tragis? Setiap keluarga memikul duka sendiri." Tetapi semuanya disatukan oleh amarah yang tak bisa memaafkan. Di jagat maya, jutaan komentar meledak. Ini kasus paling mengerikan yang pernah saya dengar. Tak masuk akal manusia bisa berbuat begini demi uang. Satu porsi sate setara satu nyawa. Apa yang lebih mengerikan dari itu, sejumlah jurnalis dan akademisi menulis bahwa kasus ini bukan semata kejahatan individu, melainkan lonceng peringatan tentang runtuhnya nurani dan rapuhnya pengawasan keamanan pangan. Suatu malam, duduk di teras sambil menyeruput teh hangat, Pak Bima memandang warung sate yang kini disegel. Pintunya tertutup rapat. Ingatannya melayang pada hari-hari ketika tempat itu ramai. Aroma daging bakar memenuhi udara. Tawa pelanggan bergaung, siapa sangka. Di baliknya tersembunyi ruang berisi tulang dan darah sekian banyak nyawa. Ia menghela napas panjang manusia, kadang pandai menyembunyikan wajahnya. Hanya waktu yang mampu menyingkap topengnya. Pak Bima menghela napas panjang, manusia kerap pandai menyembunyikan wajahnya. Dan hanya waktu yang sanggup menyingkap topeng itu, sidang yang akan datang. Pihak kepolisian telah menyelesaikan seluruh berkas penyidikan dan menyerahkannya kepada kejaksaan untuk menuntut Busari dan Andi atas dakwaan pembunuhan, penodaan jenazah, serta perdagangan makanan yang berasal dari tindak kejahatan. Sidang dijadwalkan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta dan diperkirakan menarik perhatian ratusan jurnalis serta warga sejak pagi. Di depan gerbang pengadilan, massa sudah berkerumun. Mereka berdiri berdesakan, ingin melihat langsung sidang yang disebut bersejarah, karena tingkat kebiadabannya dan dampak sosial yang ditimbulkannya. Deretan kamera, mikrofon, dan wartawan memenuhi halaman di media sosial. Ribuan orang mengikuti siaran langsung dan ramai berkomentar. Pak Bima mengenakan kemeja putih, wajahnya tegang, melangkah bersama Ibu Lani dan keluarga para korban. Ibu Lani memeluk foto adiknya erat-erat, matanya merah sembab. Suasana duka menyelimuti seluruh ruang. Ketika dua terdakwa digiring masuk, suara borgol berdenting nyaring. Busari tampak gerenta. Rambutnya memutih. Wajah lelah, namun matanya masih menyimpan amarah samar. Andi menunduk lesu. Tubuhnya kurus dan kaku. Begitu mereka mungkul. Ruang sidang riuh rendah. Itu dia orangnya. Berapa nyawa melayang karena dia terdengar bisikan di antara kursi penonton. Hakim segera mengetukkan palu, memerintahkan semua diam. Jaksa penuntut berdiri dan mulai membacakan dakwaan yang panjang hampir 1 jam. Suaranya bergema keras. Sejak tahun 2021 hingga kini, terdakwa Busari bersama anaknya Andi telah membunuh sedikitnya 7 korban, termasuk Rizal si pengojek dan Siti si penjual sayur. Setelah membunuh, keduanya memotong-motong jasad korban, mengolahnya menjadi sate dan menjualnya kepada pelanggan. Perbuatan ini tidak hanya menghilangkan nyawa manusia, tetapi juga menodai kehormatan jenazah dan menimbulkan kepanikan luar biasa di masyarakat. Ruang sidang terdiam. Beberapa orang meneteskan air mata ketika nama keluarga mereka,
disebut di daftar korban. Ketika diminta bicara, Bu Sari menunduk dan suaranya bergetar. Saya tahu, saya salah. Tapi apakah Bapak Ibu mengerti saya? Hanya ingin menghidupi anak saya dan mempertahankan warung yang saya bangun seumur hidup. Seandainya semuanya terbongkar sejak awal, mungkin saya tidak terperosok sejauh ini. Ia berhenti sejenak lalu berteriak histeris. Tapi mereka menekan saya, mereka mengancam. Mereka ingin menghancurkan warung saya. Saya tidak punya pilihan lain. Hakim menetap tayam, terdakwa bisa mencari aparat, bisa memilih jalan lain. Tapi terdakwa justru memilih cara paling kejam mengubah sesama manusia menjadi makanan bagi warga. Bu Sari terisak. Air matanya jatuh membasahi lantai. Giliran Andi bersuara. Suaranya serak. Saya tahu semuanya salah, tapi saya tidak berani menentang ibu. Saya trauma, sampai tidak berani melihat cermin. Setiap malam saya mimpi didatangi orang-orang yang mati. Saya mohon keringanan hukuman, namun sebagian besar hadirin tetap marah. Kalau tahu salah, kenapa diteruskan kejahatan seperti ini tak bisa dimaafkan? Pak Bima dipanggil ke mimbar saksi. Tangannya bergetar saat menceritakan malam ketika ia melihat potongan tangan manusia di warung sate itu. Lalu bagaimana ia melapor ke polisi? Jika saat itu saya diam, mungkin masih banyak yang mati. Katanya pelan, ruangan bergemuruh tepuk tangan. Banyak yang menyebutnya pahlawan, tetapi ia hanya menunduk. Matanya berkaca. Saya juga korban, saya juga makan sate itu. Penyesalan ini akan saya bawa sampai mati. Perwakilan keluarga korban kemudian berbicara. Kami tidak menuntut apapun selain keadilan. Anak-anak kami meninggal tragis. Dipotong-potong, dijadikan makanan. Tolong hukum seadil-adilnya, agar roh mereka tenang. Ruang sidang kembali sunyi, hanya isak tangis yang terdengar. Pengacara pembela berusaha memberi alasan. Klien saya berada dalam tekanan ekonomi dan mental berat. Tidak melihat jalan keluar. Namun jaksa langsung menangkis. Tidak ada alasan apapun yang dapat membenarkan pembunuhan berantai, lalu menjadikan manusia sebagai bahan dagangan. Ini tindakan biadab yang tak pantas dimaafkan. Warga berseru. Setuju hukum mati. Hakim mengetukkan palu keras-keras. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti dan keterangan, majelis memutus terdakwa Bu Sari dinyatakan bersalah atas pembunuhan dengan kondisi memberatkan dan dijatuhi hukuman mati. Terdakwa juga bersalah menodai jenazah serta memperdagangkan bahan pangan dari tindak kejahatan. Untuk terdakwa Andi, karena bersikap kooperatif, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Ruang sidang langsung bergemuruh. Banyak yang menangis lega, ada pula yang menunduk berdoa. Bu Sari jatuh terduduk dan menjerit. Tidak, saya tidak mau mati, saya tidak membunuh siapapun. Tapi teriakannya tenggelam dalam amarah massa. Polisi segera menggiring keduanya keluar. Hari itu juga, media nasional menurunkan berita utama pemilik warung sate daging manusia dijatuhi hukuman mati. Kejahatan paling keji abad ini, masyarakat gempar. Banyak yang merasa lega karena keadilan ditegakkan, tapi tidak sedikit yang trauma dan kehilangan kepercayaan pada warung-warung kaki lima. Ada yang bersumpah, mulai hari ini saya tidak akan makan sate di luar rumah lagi. Setelah sidang, Pak Bima pulang ke rumah kecilnya. Tetangga berdatangan mengucapkan terima kasih. Seorang pemuda berkata, kalau bukan karena Bapak, kami mungkin masih makan daging itu. Pak Bima tersenyum tipis. Saya hanya melakukan yang harus dilakukan, tapi luka di hati ini belum akan sembuh. Meski masih sering sulit tidur, ia merasa sedikit lega karena kebenaran akhirnya menang. Malam itu, Ibu Lani menyalakan dupa di depan foto adiknya. Dick, keadilan untukmu sudah kutegakkan, beristirahatlah dengan damai. Bisiknya, asap tipis membubung, membawa air mata yang jatuh tanpa henti.
Kasus ini menjadi peringatan besar bagi seluruh kota. Pemerintah memperketat pengawasan makanan dan menelusuri sumber daging di setiap warung. Warga menjadi lebih waspada dan tidak sembarangan makan. Namun, gang kecil yang dulu ramai itu tak lagi sama. Aroma sate yang dulu menggoda kini lenyap, digantikan keheningan dan bayang-bayang masa lalu. Bekas warung Busari tetap disegel. Papan namanya diturunkan. Hanya tersisa pintu berkarat dan tembok dengan noda merah bekas garis polisi. Setiap orang yang lewat memilih mempercepat langkah. Enggan menoleh. Hampir setiap malam, warga masih dibayang-bayangi mimpi buruk. Seorang tetangga berkata lirih, setiap kali bermimpi makan sate, potongan daging ditusuk berubah jadi tangan manusia. Banyak anak kecil menangis ketakutan bila mendengar kata sate. Beberapa keluarga harus membawa anak mereka ke psikolog. Sejak kejadian itu, kebiasaan makan di luar rumah nyaris hilang. Warga lebih sering memasak di rumah sendiri. Meski suasananya tak lagi ceria. Suatu sore, seorang suami membawa pulang daging dari pasar. Istrinya menatap warna merahnya dengan was-was. Apakah ini benar daging ayam? Suaminya menjawab kesal. Pengawasan sudah ketat. Jangan terlalu takut. Namun di mata mereka berdua, masih ada sisa ragu. Pak Bima kini menjadi sosok penopang semangat warga. Ia sering mengumpulkan orang-orang untuk berbagi nasihat. Kita harus terus hidup dan belajar. Kasus ini memang pahit, tapi berkat itu, keamanan makanan kini lebih terjaga. Warga menaruh hormat padanya, anak-anak memanggilnya Pak Bima Pemberani. Namun malam hari, ia tetap duduk sendiri di depan rumah, menatap ke arah bekas warung yang terbengkalai, menyadari bahwa dirinya pun pernah menjadi korban orang yang tanpa sadar memakan daging manusia. Keluarga korban berangsur menata hidup. Keluarga Siti kembali ke kampung halamannya. Tak kuat menghadapi gunjingan, putrinya yang masih kecil sering bertanya, "Ibu kemana?" Sang ayah hanya mampu memeluknya. Keluarga Rizal membuat altar kecil di rumah. Ibunya tiap hari duduk di depan foto anaknya, seakan masih berbincang dengannya. Media terus menulis tentang kasus itu. Seorang jurnalis menulis dalam editorial, ini bukan hanya kejahatan individu, tapi juga cermin dari rusaknya moral dan keserakahan manusia. Tulisan itu viral, dibahas di banyak diskusi, bahkan dijadikan bahan ajar di sekolah-sekolah untuk menanamkan tanggung jawab dan kemanusiaan. Pemerintah kota mengeluarkan aturan baru, setiap warung wajib menunjukkan bukti asal daging dan menjalani inspeksi rutin. Banyak warung kecil yang tutup, tapi warga menyadari itu harga dari rasa aman. Di SD negeri dekat kampung, kepala sekolah mengadakan pertemuan khusus. Ia berkata lembut, "Anak-anak, kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Hiduplah jujur. Jangan takut berkata benar." Kelas hening. Beberapa murid meneteskan air mata. Seorang anak kecil berbisik, "Aku tidak akan sembarangan makan lagi." Pak Bima beberapa kali diundang di acara televisi. Tapi ia tetap rendah hati. "Saya tidak ingin terkenal," katanya. "Saya hanya ingin semua orang lebih peduli terhadap lingkungan sekitar." Pembawa acara menatap kagum. "Kewaspadaan Bapak telah menyelamatkan banyak nyawa." Ia hanya tersenyum. Matanya memancarkan kesedihan yang dalam. Kadang-kadang warga masih membicarakan Busari dengan perasaan rumit. "Dulu dia ramah dan suka menolong," kata seseorang. "Siapa sangka ketamakan bisa mengubah manusia jadi monster?" Semua orang mengangguk pelan. Yang tersisa hanyalah luka di hati. Ketika hari eksekusi tiba, kabarnya cepat menyebar. Tak ada yang menyaksikan langsung. Tapi banyak warga berkumpul diam-diam, menyalakan lilin untuk para korban. Seorang nenek berucap lirih, "Semua manusia akhirnya kembali ke tanah. Dia menanggung dosanya sendiri." Takut kegembiraan. Tak ada belas kasihan, hanya keheningan yang menandai akhir dari mimpi buruk panjang. Beberapa tahun kemudian, kampung itu mulai hidup kembali.
Bekas warung dirobohkan dan digantikan dengan balai warga. Di sana orang membaca, berdiskusi, dan belajar tentang keamanan pangan. Aroma sate kembali hadir di udara. Tapi, kini berasal dari warung lain yang bersih dan jujur. Warga perlahan memulihkan kepercayaan. Namun setiap kali nama warung sate Bu Sari disebut, suasana tetap hening. Kenangan mengerikan itu sudah menjadi bagian dari sejarah mereka. Pak Bima yang kini renta sering duduk di balai warga, bercerita kepada anak-anak. Yang paling penting dalam hidup adalah menjaga hati nurani. Tanpa nurani, manusia tidak lebih dari binatang. Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar, menyimpan pesan itu dalam hati. Ibu Lani, setelah bertahun-tahun tenggelam dalam duka, akhirnya menulis sepucuk surat yang ia tempel di papan pengumuman kampung. Adikku telah pergi. Semoga penderitaan keluargaku menjadi pelajaran bagi semua. Hidup dengan kebaikan. Jangan biarkan keserakahan menuntun langkah. Dan jangan pernah diam ketika melihat kejanggalan di sekitar kita.